Hai Sobat Pengawasan, setelah video sebelumnya kita membahas penilaian mandiri, pada video kali ini kita akan membahas bagian kedua dan ketiga dari proses bisnis kapabilitas APIP, yaitu evaluasi dan monitoring tindak lanjut. Setelah menyimak video ini, diharapkan Sobat memahami siapa, kapan, dan bagaimana evaluasi dan monitoring kapabilitas APIP dilaksanakan. Setelah APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melaksanakan penilaian mandiri untuk mendapatkan hasil penilaian kapabilitas yang lebih independen, kegiatan penetapan level kapabilitas APIP harus dilakukan oleh pihak yang terpisah dari unit APIP yang dinilai dan diyakini memiliki kompetensi atau keahlian profesional dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini dilakukan oleh tim evaluator BPKP. Evaluasi kapabilitas APIP daerah dilakukan oleh perwakilan BPKP, sedangkan APIP kementerian atau lembaga dilakukan oleh unit teknis kedeputian BPKP pusat. Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan. Lalu, bagaimana tahapan evaluasi? Tahapan evaluasi secara garis besar sama dengan tahapan penilaian mandiri, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kita kupas satu persatu ya Sobat. Tahapan yang pertama adalah tahap persiapan. Sebelum melaksanakan evaluasi, perwakilan BPKP maupun kedeputian BPKP membentuk tim evaluasi. Diharapkan, tim evaluasi tersebut punya kompetensi dan pemahaman mengenai peningkatan kapabilitas APIP ya Sobat. Setelah itu, tim evaluasi melakukan entry meeting dengan APIP yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, metode, ruang lingkup evaluasi, serta pihak-pihak yang perlu dimintai penjelasan. Terakhir, tim evaluasi mengumpulkan informasi awal yang menunjang penilaian kapabilitas APIP, seperti proses bisnis organisasi APIP, kronologis pembinaan peningkatan kapabilitas APIP, dan indikator tata kelola organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sobat, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi atas komponen dukungan, aktivitas dan kualitas hasil pengawasan, serta penyimpulan hasil evaluasi. Adapun langkah-langkah evaluasi komponen dukungan dan aktivitas pengawasan dimulai dengan menjawab ya atau tidak pada semua pernyataan melalui review dokumen, hasil wawancara, dan observasi. Jika di suatu topik penilaian berisi jawaban tidak, maka jawaban atas topik di level selanjutnya adalah tidak. Khusus untuk jawaban ya, pada level 4, aktivitas dan kualitas pengawasan harus memenuhi aspek perbaikan berkelanjutan yang diimplementasikan secara terus-menerus selama minimal 3 tahun terakhir. Evaluasi memperhatikan dan menguji keterkaitan antar elemen, di mana hasil simpulan topik di komponen dukungan pengawasan harus selaras dengan simpulan topik di komponen aktivitas pengawasan, terutama yang terkait dengan elemen SDM dan praktik profesional. Selanjutnya, untuk evaluasi komponen kualitas hasil pengawasan dilakukan dengan menguji akurasi parameter pada setiap kondisi atau pernyataan kualitas pengawasan. Pengujian dilakukan melalui analisis atau konfirmasi terhadap APIP atas hasil, tindak lanjut rekomendasi, dan pemanfaatan hasil pengawasan APIP. Jangan lupa Sobat, kita juga perlu melakukan konfirmasi hasil evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan menguji lebih dalam substansi komponen aktivitas dan kualitas pengawasan melalui pengisian kuesioner, validasi melalui wawancara, dan analisis lanjutan. Langkah terakhir dari tahap pelaksanaan adalah penyimpulan hasil evaluasi, yang terdiri dari simpulan kapabilitas level elemen dan level entitas. Penyimpulan level per elemen diambil dari skor rata-rata dari topik masing-masing elemen. Sedangkan untuk penyimpulan level entitas berdasarkan keterpenuhan seluruh aspek penilaian pada topik di seluruh elemen. Nah, Sobat Pengawasan, setelah tim evaluasi selesai melaksanakan penilaian,
hasil atas penilaian tersebut dapat diajukan untuk dilakukan expose. Untuk APIP kementerian atau lembaga, expose jenjang pertama dilakukan di internal direktorat teknis terkait. Atas evaluasi yang menghasilkan level kapabilitas APIP lebih dari atau sama dengan 3, akan dilakukan expose panel tingkat kedeputian BPKP. Untuk APIP daerah, dilakukan expose internal oleh perwakilan BPKP. Atas evaluasi yang menghasilkan level kapabilitas APIP lebih dari atau sama dengan 3, akan dilakukan expose panel tingkat kedeputian PPKD. Atas expose jenjang kedua tersebut, akan menghasilkan skor level kapabilitas APIP, area of improvement, dan rekomendasi perbaikannya. Tahapan terakhir dalam proses evaluasi kapabilitas APIP adalah tahap pelaporan. Pada tahap ini, untuk expose panel jenjang pertama, tim evaluasi menyusun konsep laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP dalam bentuk surat yang disampaikan kepada pimpinan APIP dengan tembusan kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta deputi teknis terkait atau deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah. Untuk expose panel jenjang kedua, tim evaluasi menyusun laporan hasil panel yang disampaikan kepada Kepala Unit Teknis Kedeputian BPKP untuk APIP Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Perwakilan BPKP untuk APIP daerah yang ditembuskan kepada Deputi Kepala BPKP sesuai Deputi Pembina. Tim evaluasi Unit Teknis Kedeputian BPKP atau perwakilan BPKP memperbaiki konsep laporan hasil evaluasi sesuai dengan laporan hasil panel. Laporan hasil evaluasi yang telah diperbaiki disampaikan kepada Deputi Kepala BPKP terkait. Selanjutnya, tim expose panel kedeputian BPKP atau kedeputian PPKD menyusun surat pengantar hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang ditujukan kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Surat pengantar diterbitkan oleh Deputi Kepala BPKP dan disampaikan kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan dilampiri laporan hasil evaluasi. Sobat pengawasan, tahap terakhir dari keseluruhan proses bisnis penilaian kapabilitas APIP adalah monitoring tindak lanjut yang dilakukan oleh BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pada tahap ini, perlu dirumuskan area of improvement, rencana aksi, penanggung jawab, target waktu penyelesaian renaksi, status tindak lanjut, dan kendala atau hambatan dalam melaksanakan renaksi. Apabila dari hasil penilaian level kapabilitas APIP belum mencapai level tertinggi optimize, maka APIP perlu melaksanakan perbaikan guna meningkatkan kapabilitasnya. Oke Sobat Pengawasan, usai sudah pembahasan terkait evaluasi dan monitoring tindak lanjut penilaian kapabilitas APIP, yang berarti usai juga pembelajaran penilaian kapabilitas APIP dalam diklat MOOC ini. Pisau arit memotong padi, mohon pamit undur diri. 1, 2, 3, 4, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Peningkatan kapabilitas APIP untuk tata kelola yang lebih baik.